Ragazzi, io sono arrivato, ma non vedo nessuno. Dove siete? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Irfan, tempat kita ngobrol santai tentang sepak bola. Hari ini saya akan bahas sesuatu yang bikin banyak orang Indonesia dan Italia sama-sama angkat alis. Kiper timnas Indonesia Emil Eudero baru saja resmi bergabung dengan klub Serie A Cremonese. Tapi yang menarik bukan cuma kepindahannya, melainkan siapa yang dia tolak. Yap, Emil memilih Cremonese dan menolak tawaran dari klub raksasa Juventus. Keputusan yang bikin media Italia, terutama Tuttosport, langsung bereaksi. Kenapa seorang Emil Eudero yang besar di Akademi Juventus justru lebih memilih klub yang belum tentu juara ketimbang pulang ke rumah lamanya? Apa pertimbangannya dan apa maknanya buat timnas Indonesia? Kita kulik tuntas bareng-bareng. Pertama-tama kita kenalan lagi dengan Emil Eudero. Emil lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 18 Januari 1997. Tapi sejak kecil ia dibawa orang tuanya ke Italia dan menghabiskan masa mudanya di negeri Pisa. Emil tumbuh besar di lingkungannya Eropa, tapi darah Indonesia tetap mengalir dalam dirinya. Karir sepak bola dimulai di Akademi Juventus, klub raksasa itu. Ia sempat mencicipi debut bersama tim utama Juventus pada tanggal 27 Mei 2017. Tapi sayangnya, persaingan ketat di posisi kiper bikin Emil harus mencari jam terbang di klub lain. Ia sempat dipinjamkan ke Venezia, lalu memperkuat Sampdoria selama 5 musim dengan 169 penampilan. Angka yang luar biasa untuk seorang penjaga gawang muda. Tahun lalu Emil sempat memperkuat Inter Milan dan ikut mencicipi kesuksesan meraih gelar juara Liga Champions. Meski bukan kiper utama, pengalamannya berada di ruang ganti juara Eropa jelas tak bisa dipandang remeh. Setelah itu, Emil hijrah ke Como 1907, klub yang kini dilatih oleh legenda sepak bola Cesc Fabregas. Di sana ia tampil 8 kali sebelum dipinjamkan ke Palermo di Serie B dan mencatatkan 14 penampilan. Total Emil punya 23 pertandingan dalam 2 klub terakhirnya. Cukup untuk menunjukkan bahwa ia masih layak bersaing di kasta tertinggi Italia. Nah, disinilah letak drama yang menjadi sorotan. Menurut Tuttosport, media besar Italia yang dikenal dekat dengan Juventus, nama Emil Eudero sempat masuk radar Bianconeri. Setelah kedatangan Michel De Gregorio dari Monza, Juventus butuh pelapis yang sudah matang dan tidak perlu adaptasi lagi. Dan Emil dianggap sangat cocok. Tapi yang mengejutkan, Emil malah memilih Cremonese. Dan Tuttosport menulis Emil Eudero sempat dikaitkan dengan Juventus, namun akhirnya memilih Cremonese yang memberi opsi pembelian permanen. Kalimat ini mengandung nada heran, bahkan sedikit kekecewaan. Bayangkan saja, pemain binaan Juventus yang jelas tahu sistem dan filosofi klub malah menolak kesempatan untuk pulang. Lalu kenapa Emil memilih Cremonese? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita pikir. Pertama, jam terbang. Juventus jelas akan menjadikan Emil sebagai kiper kedua atau bahkan ketiga, di bawah Di Gregorio dan Pisoklio. Tapi di Cremonese, Emil punya peluang besar jadi kiper utama. Pelatih Davide Nicola dikenal berani
memberi kepercayaan pada pemain yang sangat berpengalaman, apalagi yang datang dengan label timnas. Kedua, Cremonese bukan tim sembarangan. Mereka naik kasta ke Serie A musim ini dan punya prospek yang serius. Emil bisa menjadi pondasi penting dalam proyek ini. Dan yang ketiga, tentu saja timnas Indonesia. Sebagai pemain naturalisasi yang baru debut melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Emil butuh menit bermain dan Patrick Kluivert yang tentu lebih percaya pada kiper yang rutin tampil di Liga Top daripada sekedar duduk di bangku cadangan walau di klub besar. Dalam pernyataan resmi, Cremonese menyambut Emil dengan penuh pujian. Mereka menyoroti pengalamannya bersama Sampdoria, Inter Milan, Como, hingga Palermo. Tapi ada yang menarik. Mereka menyebut-nyebut Emil bersama timnas Indonesia sebagai pencapaian yang penting. Ini sinyal bahwa identitas Emil sebagai pemain Indonesia mulai diperhitungkan di kancah Eropa. Bisa jadi Emil bukan hanya membawa nama klub, tapi juga membawa harapan bangsa. Dampaknya ke timnas luar biasa. Emil akan menjadi salah satu pemain paling berpengalaman di skuad Garuda. Ia membawa ketenangan di bawah Mistar, pemahaman taktik Eropa, serta mental bertanding di level tinggi. Bersaing dengan Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo, jelas tidak akan mudah. Tapi kehadiran Emil bisa meningkatkan kualitas persaingan itu sendiri. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan lengkap soal Emil Audero yang lebih memilih Cremonese dibanding Juventus. Bukan keputusan biasa, apalagi mengingat latar belakangnya sebagai jebolan Juventus. Tapi justru disitulah keberaniannya, ia lebih memilih proyek yang menjanjikan, menit bermain yang pasti, dan peluang untuk memperkuat timnas Indonesia dengan kondisi yang terbaik. Buat kita ini menjadi pelajaran penting bahwa loyalitas bukan hanya soal nostalgia, tapi juga soal visi dan masa depan. Dan Emil sudah menunjukkan visinya untuk klub maupun untuk Merah Putih. Kalau teman-teman semua punya pendapat soal keputusan Emil ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Irfan, karena kita akan terus bahas perkembangan pemain keturunan, strategi PSSI, hingga dinamika sepak bola Asia Tenggara dan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.